Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Langsung saja saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang bernama ada Naili Salsabila dengan NIM 202050510005. Sepia Falasifa Arumsari dengan NIM 2020510016 dan Azza Hamdani NIM 2020510028. Kami akan mempresentasikan studi fikih dengan pendekatan historis. Pertama, definisi pendekatan historis. Arti dari historia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti apa-apa yang berkaitan dengan manusia. Sejak permulaan ia meninggalkan bekas atau asar di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa-bangsa atau individu-individu. Menurut Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu, seperti kelahiran keramah tamahan dan solidaritas golongan-golongan tentang revolusi dan pemberontakan oleh golongan rakyat melawan golongan lain. B. Tujuan pendekatan historis. Diharapkan seseorang mampu memahami nilai sejarah adanya Islam, sehingga manusia dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Diharapkan dengan adanya nilai historis ini akan melahirkan semangat keilmuan untuk meneliti lebih lanjut tentang beberapa peristiwa yang ada hubungannya terutama dalam kajian Islam, sehingga dapat mengamalkan ajaran murni ini dalam kehidupan yang layak sesuai dengan kehendak syarak. Pentingnya pendekatan historis ini mengingat karena rata-rata keilmuan dalam Islam tidak lepas dari berbagai peristiwa masa lampau atau sejarah, baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi, maupun format peristiwa tersebut terjadi. Konsep pendekatan historis dalam usul fikih. Secara konsepsional, pendekatan historis dalam usul fikih ada 5. 1. Ashab al-nuzul dan asbab al-wurud. Untuk memahami asbab al-nuzul sesungguhnya dapat kita lakukan tidak hanya melalui sebuah proses dari luar, namun juga dapat dari internal ayat atau teks itu sendiri. Yang kedua, nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh sesungguhnya merupakan indikasi adanya dialektika antara wahyu dan realitas. Yang ketiga yaitu maki dan madani. Maki dan madani merupakan dua fase penting yang memberikan andil dalam pembentukan teks, baik pada dataran isi maupun pada struktur teks. Selanjutnya yang keempat, uruf atau adah atau uruf, yaitu memegang peran penting dalam proses kreasi hukum Islam. Dalam berbagai aspek hukum Islam, pada akhirnya memahami berbagai macam bentuk peranata adat dan memasukkan hukum adat dalam bangunan hukum Islam. Yang kelima, syar'u man qablana. Dalam perspektif usul fikih, istilah ini dimaknai sebagai syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum datang syariat Muhammad atau syariat Islam. Terdapat 3 perspektif memahami syariat umat-umat terdahulu dihadapkan pada syariat Islam. Yang selanjutnya, perkembangan studi fikih dalam pendekatan historis. Perkembangan studi fikih pada masa Rasulullah SAW yang terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Perkembangan studi fikih pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perkembangan studi fikih pada masa mujtahidin, madhab Abi Hanifah, madhab Maliki, madhab Asy-Syafi'i, madhab Ahmad ibnu Hanbal, dan madhab Syiah. Perkembangan studi fikih di masa sekarang. Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang.
Sekian, terima kasih.